Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Alhamdulillah tadi malam mendampingi sahabat GSN untuk berlatih menyembelih. Ini peralatan yang kita bawa tadi malam. Alhamdulillah ada pisau. Jadi ini kesempatan ya, saya sampaikan untuk semuanya, seluruh sahabat GSN dimanapun Anda berada. Ayo kita belajar menyembelih di RPH agar sembelihan kita nantinya di Idul Kurban itu benar-benar bagus. Tidak hanya menyembelihnya tapi juga mengikatnya. Cara merobohkan mengikat itu benar-benar safety, tidak terlalu banyak orang, terus pakem cara mengikat merobohkannya, aman, nyaman. Itu kan butuh skill. Menyembelih juga demikian. Paling tahap awal itu menyembelih memang, tapi sebenarnya di situ ada banyak faktor pendukung seperti bilah tajam, seperti tim yang solid. Nah, kalau kita kedapatan ini seperti saya sendiri, banyak yang membantu tapi timnya nggak solid. Ini orang membantu ini tim, tapi hanya tim huru-hara, tim rea-reo yang mohon maaf notabene tidak ngerti tentang cara merobohkan dan mengikat sapi. Nah, di situ ilmu yang kita pelajari di RPH, di Gubuk GSN, di RPH ini sangat-sangat berguna. Termasuk ada dua faktor utama dalam proses penyembelihan itu adalah skill dan bilah. Skill dulu baru bilah. Kalau skillnya mumpuni, menyembelihnya tenang, sudut kemiringan siku dan semuanya kuda-kuda bagus, maka sembelihnya bagus, baru bilahnya. Kenapa saya sampaikan skill dulu baru bilah? Karena saya memperhatikan seluruh sahabat GSN ya yang datang ke sini belajar menyembelih. Satu persatu saya perhatikan dari keseluruhannya. Dipakein bilah-bilah biasa saja karena sudah sering berlatih tiap Sabtu malam Minggu atau hari-hari lain ke sini. Itu pakai bilah biasa aja sudah bagus sembelihannya. Apalagi kita kasih pinjam bilah-bilah yang premium seperti ini. Makin mantap. Itu seperti itu. Jadi ketenangan semuanya ini, ketenangan terutama, nggak nervous. Jadi supaya kita ini jangan buru-buru menyalahkan bilahnya kepanjangan 30 cm, bilahnya kurang tajam, bilahnya harusnya bilah yang premium. Meskipun dikasih pisau premium, kalau tidak tenang jadinya tidak tajam, sembelihnya kurang bagus, kurang rapi, seperti itu. Ini ada, jadi berapapun yang datang ke sini, saya selalu bawa ini satu tas penuh, berat,
satu tas. Ya kebetulan kita pakai tas ini supaya simple dicangkung di punggung saat berjalan masuk. Tas khusus ada sendiri sebenarnya, tas khusus untuk ini yang dipakai oleh Mbak Rejo. Terus penasaran saya tadi malam terjawab memakai ini, Bullnose ini, kepingin saya coba. Alhamdulillah tadi malam ketemu sapi yang jumbo, saya coba kan, cret, mantep banget. Jadi potongannya rapi, lurus gitu. Ini 1 ekor, yang ini 5 ekor. Yang ini materialnya baja Perdelman cap mata di mirror seperti kaca. 5 ekor untuk tadi malam. Saya mendampingi dan cuma 2 orang yang menyembelih. Alhamdulillahnya yang saya dampingi 8 ekor, saya sendiri 6 ekor. Kalau sebenarnya sih untuk saat ini saya lebih suka mendampingi ya, nggak kotor-kotor, nggak bau gitu kan. Nih ketajamannya di 6 ekor masih, dan tidak ada chipping rollingnya. Jadi jangan banyak analisa. Kalau kebanyakan analisa, teori-teori doang, prakteknya nol. Nih ketajamannya seperti ini, dan bilahnya tetap mirror, tidak ada chipping, tidak ada rolling. Penasaran di kertas? Nah, ini kertas lecek ya, kertas HVS yang lecek. Cuman megang gini doang, posisinya lurus seperti ini, kehalusannya empuk. Nah, seperti itu. Kalau SOP penyembelihan diterapkan dengan baik, maka tidak ada masalah dengan bilah. Jadi istilah kata, orang kata, bahasa umumnya, sekian puluh ekor tanpa asah, 40 ekor tanpa asah, 20 ekor tanpa asah, itu memang betul kalau sudah terbukti, artinya dipakai di RPH. Tapi kalau barang itu ditanya, itu baru apa bekas? Baru dong, kita jual baru, tidak jual barang bekas umpamanya. Ya berarti bohong dong kamu. Nah, kenapa kok bohong? Lah belum dipakai kok sudah mengatakan 10 ekor, 20 ekor hingga 40 ekor, kan begitu. Di sini, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Nah makanya SOP penyembelihan diterapkan dengan baik, insya Allah pakai bilah apapun mampu. Terus bilah-bilah yang lain di sini banyak banget, nggak akan nutut waktunya kalau kita review sama-sama. Kita review semuanya. Nah, ada banyak metode merobohkan sapi di berbagai RPH, baik yang tradisional maupun yang semi modern atau yang modern, pakai box, di sapi masuk kepalanya lalu dirapatkan sehingga tidak bisa kembali, terus moncong didongakkan, jadi enak, posisi sudah kelihatan leher, tinggal gaya dorik, sobek seret, tarik gitu. Kalau tarik murni berat umpamanya, ya gaya dorik. Dan semua kita harus bisa menganalisa sapi jenis ini, ketebalan ketipisan kulitnya, sapi jenis ini gelambirnya tebal, dan seterusnya. Ukuran leher segini, mampu nggak bila seukuran sekian, nah, dan seterusnya. Itu semuanya kita harus menjadi eksekutor yang handal. Dan satu catatannya, kita harus sering minta koreksi kepada siapapun. Jangan kita punya sifat jumowo gitu. Jangan sifat jumowo, dikit-dikit nyalahin bilahnya, dikit-dikit nyalahin lokasinya kurang nyaman, meskipun posisi kepala di kanan, meskipun posisi waktu diringkan di box posisinya sejajar dengan kita segini, enak aja. Kita menyembelihnya berdiri, biasanya kuda-kuda, sama saja. Ataupun yang tanpa katrol, yang cuman pakai ring di bawah, cuman ada setan dengan lantai gelambir atau leher dengan lantainya cuman 1 jengkal, insya Allah semuanya bisa teratasi kalau kita bisa menjadi eksekutor yang handal. Nah bagaimana? Yaitu semua jangan jumowo, kita terus belajar, upgrade diri, ilmu ini akan terus berkembang dan terus seperti itu. Nah di sini ada 2 piece. Misal Anda di ini RPH yang misalkan stunning ya, stunning sapi di stunning dengan tembak peluru hampa, di stunning, dipingsankan tapi tidak sampai mati. Nah itu kan ngejer gitu, ngejer ya, dia di stunning, keluar dari box stunning, dead gitu. Sapi di stunning itu biasanya sapi-sapi yang tidak ada keluhnya.
Nah itu sapi pedaging, sapi yang kulitnya tipis seperti sapi perah, itu kulitnya tipis. Sapi betina kulitnya tipis, sapi yang warnanya kuning cerah itu tipis. Kalau yang perah meskipun gede juga tipis. Nah sapi-sapi stunting, sapi dari Australia itu empuk-empuk, enak, apalagi ngejer gini. Nah biasanya jagalnya itu mengarahkan moncong, jadi ndongak, tapi gelambir enggak. Nah gelambirnya panjang, enak aja kita pakai ukuran sekian, seret, cabut persiapan, bila seperti biasa diamankan, ini diselipkan atau dimasukkan sepatu boot. Begitu sapi turun, jangan grogi, jangan nervous, jangan panik, tenang aja, pembawaannya tenang gitu. Jret, sudah jagalnya sudah mengarahkan, moncong sudah siap, kita pegang gelambirnya, kita tarik atau dilipat ke atas gini, dikalungkan, seret, insya Allah ambiar. Ukuran segini ini, perhatikan, ini konstruksinya full tang. Kalau kemarin full tang tapi model strike, kali ini full tang model bulu ayam atau candung turun gini, candung turun halus gini ya. Nah kita material masih sama, baja Per-Jeep Land Rover. Kita cek untuk panjangnya, ini ada 2 piece, kita tampilkan sekalian memberi edukasi. Mohon maaf bukan niat menggurui ya, nanti takutnya orang-orang yang sensitif tidak mau berguru kepada siapapun, kok kayak dia itu keluar dari batu sudah hebat, itu nanti akan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf, ambil sisi baiknya. Ketika ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, buruk atau menurut Anda, itu berarti kesalahan saya pribadi. Tapi kalau ada kata-kata atau apa yang saya sampaikan ini ada baiknya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini material baja Per-Jeep Land Rover full galih sonokeling, konstruksi full tang, dijepit galih sonokeling di pin 3. Yang terakhir ini ngeplong, bisa ditambah tali aksesoris. Untuk panjang bilahnya yang ini 20 cm, lebarnya 3,2, ketebalan 3,5 mili, menipis. Model seperti ini enak, kayak tarik murni. Misalkan mau dikalungkan, kalungkannya mentok sampai setelah telinga, kan posisi miring tuh, enak. Tergantung keyakinan, kan sebelumnya sudah lihat jagalnya, lihat teman-teman yang menyembelih gitu kan, dia oh tarik murni begitu. Bisa tarik murni atau dorong tarik, dorik, tetap dorik bisa. Gelambir ditarik, seret. Ini kan posisi seperti ini. Kalau di box keluar saat menjatuhkan sapi itu untuk tatakan standingan itu, seret gini tarik bisa, seret sobek tarik ambiar. Kalau tarik murni dikalungkannya mentok sampai terakhiran, sampai gini habis. Ini badan leher sapi, tarik seret ambiar. Nah seperti itu. Ini stok rem oval, rapih, untuk bilahnya rapih. Satin ya, satin biasa, tidak terlalu menyerat. Material baja Per-Jeep Land Rover 20 cm. Ketajamannya ngebelah tisu seperti ini, rapi. Ini memotong lipatan, dan di sini semua kita ajarkan semuanya, tidak semata-mata sebab jualan pisau dan golok, tidak. Kita ajarkan semuanya, mulai mengasah secara instan dengan honing ataupun sharpening, mengasah dengan kertas gosok, mensetroping, semua ada ilmunya. Orang datang, saya lihat megangnya aja sudah salah, megang pisau dan goloknya sudah kurang betul, itu saya sampaikan. Semuanya saya niatkan lillah untuk mencari jariah, seperti itu. Jadi biar tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang merasa digurui. Ini 20 cm. Terus yang ini lebih panjangan lagi, kalau di Idul Kurban main ini. Full galih sonokeling, full tang, dijepit galih sonokeling juga, pinnya 3. Konstruksi full tang. Nah, segini nih. Enak kalau ini. Cara megangnya jangan terlalu ke atas. Ini jangan dikasih space. Agak ke bawah, seret gini, nutup. Justru di sini space-nya, di belakang genggaman. Nutup gini, biar nggak nyangkut kulitnya, genggam gini. Tarik murni atau dorong tarik. Dorong tarik nyaman banget, nyaman. Dengan keadaan apapun. Intinya jangan kita menyalahkan keadaan. Kalau misalkan ya, ini boxnya sudah semi modern,
untuk menyembelih sapi. Sapinya sudah dikunci, tinggal eksekusi saja. Dia nggak akan menyalahkan alat yang modern ini, dia akan menyalahkan pisaunya. Kenapa? Karena kalau menyalahkan diri sendiri pasti malu, menyalahkan boxnya juga agak mungkin gitu kan. Sudah enak modern, dicontohkan jagalnya aja enak kok. Jadi bagaimana? Ya skillmu itu yang harus ditingkatkan. Jangan buru-buru menyalahkan pisau. Kalau menyalahkan pisaunya, sahabat GSN yang aktif belajar ke sini, pakai kita kasih pisau apapun oke, baja wilis ayo, baja apapun ayo, baja modern tambah nyaman begitu. Ini rapih ya. Untuk yang ini panjang bilanya 26 cm, pakai Ricasso semuanya, jadi rapi banget. Terlebarnya 3,5, ketebalannya 2,5, 3 mili, tebalnya 3 mili, menipis, rapih banget. Rapih, dan ketajamannya insya Allah nih, kehalusannya rata. Ukuran standarnya di GSN itu slice tisu ngerajang seperti ini, tinggal pakai seperti ini, kerapiannya halus. Sensasinya kalau di kertas, perhatikan, megangnya cuman gini dan posisinya lurus dengan kertasnya. Kehalusannya insya Allah enak. Jadi sekali lagi, skill ditingkatkan, jangan kita menyalahkan keadaan ataupun pisau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.